Selamat datang di podcast Ngopi Tuntas, ngobrol pendidikan bermutu dan berkualitas. Perkenalkan, nama saya Herlina Gracelia Octaviana, saya dari kelas 9A. Nah, kali ini bersama kita telah hadir salah satu orang yang tahu dari awal sampai dengan sekarang tentang sejarah SBI dan SMP YPI Bintaro. Please welcome Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Tarmizi, MPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. segar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Pak. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya dan selamat di sela-sela kesibukan Bapak sebagai Kepala Sekolah MTSN 1 Kota Bogor. Bapak masih menyempatkan diri untuk hadir di podcast Ngopi Tuntas ini. Amin. Kalau saya tanya lagi sibuk apa, pasti jawaban Bapak sangat sibuk ya, Pak? Ya, sebetulnya Sabtu pun di MTSN Kota Bogor sebetulnya masuk. Wah. Nah, teman saya menyempatkan diri untuk hadir pada acara podcast Ngopi Tuntas ini. Alhamdulillah. Kira-kira setiap hari Bapak berangkat jam berapa, Pak, dari rumah? Ya, untuk setiap hari sebetulnya saya dari tahun 1998 ketika saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pertama kali saya ditugaskan di MTSN Luiliang Bogor. Itu saya berangkat memang pada subuh. Dan setelah itu, setelah saya ditempatkan di MTSN 1 Kota Bogor Parung, saya berangkat jam 5.10. Kenapa? Karena saya harus mampir dulu di YPI, kemudian nanti lihat-lihat tentang keadaan YPI, baik kebersihannya maupun lain sebagainya. Maka jam 6 saya baru berangkat ke Parung. Tapi setelah sekarang ini, setelah saya ditugaskan di kota, itu berdekatan dengan Kebun Raya Bogor, maka saya berangkat jam 5 sudah berangkat menuju MTSN 1 Kota Bogor. Pagi juga ya, Pak. Terus apa perbedaan jabat selama Bapak dengan jabatan sekarang ini? Ya, di sela-sela saya mengurusi YPI Cempaka Putih yang ada di dalamnya ada SD, ada SMP, dan di sela-sela saya mengurus Yayasan Non Panti Sosial Asuhan Anak Cempaka Wangi. Saya memang selama ini di MTSN 1 Bogor itu kabupaten. Kalau sekarang MTSN 1 Kota Bogor itu kota. Jadi ada perbedaan, sama-sama satu yang MTSN 1 Bogor itu di kabupaten, MTSN 1 Kota Bogor itu di kotanya. Maka waktu saya di MTSN Parung atau MTSN 1 Bogor, saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah atau PKM bidang kesiswaan. Nah, sekarang saya menjabat sebagai kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Bogor. Jadi perbedaannya, dulu saya wakil selama kurang lebih hampir 12 tahun saya wakil kepala sekolah. Sekarang baru beberapa bulan saya menjadi kepala madrasah di MTSN 1 Kota Bogor. Itu perbedaannya. Oh, gitu ya, Pak. Apa ini semua tidak menjadi suatu beban tersendiri buat Bapak? Sebetulnya seberat apapun pekerjaan kita, kalau kita bekerja dengan ikhlas, kita bekerja dengan tulus, insya Allah setiap pekerjaan yang berat, capek, itu tidak merupakan beban, tapi malah menyebabkan suatu kesenangan buat diri kita juga. Bahkan bukan hanya kesenangan, bahkan menjadi hiburan juga buat kita. Kenapa? Karena inilah seninya kita bekerja. Makanya kalau kita lihat, misalnya badan saya bukan makin kurus ini, makin gemuk. Kenapa? Saya menikmati pekerjaan yang saya lakukan walaupun berat dan walaupun perjalanannya cukup jauh. Tema kita kan bagaimana awal sejarah berdirinya YPI ini, Pak. Nah, pertanyaan pertama saya, sebagai saksi sejarah nih, Pak, yang menyaksikan sekolah ini dari awal tanah kosong sampai berdiri seperti ini, apa kesan Bapak mengenai YPI sekarang ini? Kalau ditanya tentang kesan saya dengan keberadaan SD maupun SMP YPI sekarang ini di tahun 2022, saya ini terkadang mengeluarkan air mata dan terharu. Kenapa terharu? Apa yang kita perjuangkan dulu bersama-sama orang tua kita di tahun 1987 sampai sekarang ini, dengan jumlah dulu murid yang sedikit, dengan bangunan yang gubuk, sekarang ini kita lihat dengan jumlah murid yang cukup banyak, karyawannya cukup banyak, anak-anak muridnya juga rapi-rapi. Jadi saya kalau melihat itu
jadi terharu melihat keadaan SD SMP YPI sekarang ini gitu. Pak, pertanyaan selanjutnya ya Pak, kalau saya boleh tahu, bagaimana awalnya Bapak bisa bertemu dengan para pendiri sekolah ini? Lalu awal terpikir untuk mendirikan ini sebenarnya untuk apa Pak? Iya, saya kan sebetulnya sejak saya masih SMP, ya sekitar tahun 80, 1980-an itu saya masih SMP. Kemudian saya juga waktu SMP kelas 2 saya sudah punya murid-murid ngaji di musola. Kemudian juga saya aktivis waktu itu Karang Taruna di RW, di RT, bahkan di kelurahan. Kemudian sampai saya juga aktif di remaja masjid, waktu itu remaja Masjid Al Husna RW 07 Kelurahan Bintaro. Ini saya banyak bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Bintaro, khususnya wilayah Jalan Perdagangan. Nah, dari situlah banyak orang-orang yang saya anggap tokoh masyarakat akhirnya bertemu dengan saya. Kemudian salah satunya atau satu-satunya anak muda pada waktu itu yang sering diajak ngobrol sama tokoh masyarakat seperti almarhum Bapak Haji Ali atau Pak RW-nya Pak Haji Junaidi sebagai pendiri juga, Pak Haji Maskup, itu adalah saya. Kenapa? Karena pada waktu itu kalau kita bandingkan ketika tahun 1987 saya kan baru SMA kelas 3. Artinya apa? Seorang anak muda SMA kelas 3 sudah diajak ngobrol dengan para tokoh masyarakat untuk apa? Untuk membuat suatu sarana pendidikan di lingkungan Kelurahan Bintaro pada umumnya, khususnya di wilayah RW 07 Kelurahan Bintaro. Dari situlah saya bisa ketemu dengan para pendiri yang saya sebutkan tadi, dan saya memang bergerak aktivisnya di bidang keagamaan dan sosial. Itu. Keren sekali ya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, yang menjadi rasa penasaran kami nih Pak, kenapa memakai nama Yayasan Pendidikan Islam Cempaka Putih? Kenapa tidak terpikir nama lain dan kenapa tidak membuat rumah sakit atau mall gitu Pak? Ini pertanyaan menarik. Saya ingat ketika mau mendirikan suatu lembaga pendidikan, di situ tertulis atau terungkap oleh Pak Haji Maskup Ustianto dengan Pak Haji Ali nama YPI, Yayasan Pendidikan Islam. Cuma pertanyaannya pada waktu itu, Yayasan Pendidikan Islam apa? Apakah Yayasan Pendidikan Islam Al Husna? Apakah Yayasan Pendidikan Islam Bintaro? Apakah Yayasan Pendidikan Islam apa gitu? Akhirnya muncul dari tokoh masyarakat sebagai pewakaf juga daripada tanah ini, yaitu Bapak Haji Ali bin Haji Usin yang sekarang nama Haji Ali itu Jalan Masjid Haji Ali di Perdagangan, itu mengatakan begini, supaya kita tidak meninggalkan kampung, nama kampung kita, maka pakailah nama Cempaka Putih. Padahal kita tahu yang namanya Cempaka Putih itu ada dua. Yang pertama ada di Senen, Jakarta Pusat. Yang kedua adalah Cempaka Putih yang di sekitar IAIN, Ciputat, Syarif Hidayatullah. Nah, akhirnya karena ini tahun 1974 masih menggunakan nama kampung yaitu Cempaka Putih, agar tidak meninggalkan kampung, tidak menghilangkan nama kampung, maka dipakailah namanya adalah YPI Cempaka Putih. YPI Cempaka Putih artinya Cempaka Putih itu diambil dari nama kampung ini. Jadi tahun 74 ke bawah, ini sebelum diambil Jakarta, dulu ini masih Kabupaten Tangerang. Ya, Tangerang. Kemudian tahun 1974 diambil Jakarta DKI, maka namanya menjadi Bintaro. Nah, sementara supaya kampung ini tidak hilang, pakailah Cempaka Putih. Makanya kalau kita jalan-jalan dari arah SD YPI yang sekarang nih SMP YPI sekarang ke arah selatan, lurus Rempoa, di sana ada Jalan Jayaan Abdul Ghani misalnya. Di situ ada kampung, namanya Kampung Cempaka Putih, bahkan ada kelurahan namanya Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangsel. Kalau sekarang Tangerang Selatan, dulu mah Kabupaten Tangerang. Jadi diambilnya Cempaka Putih seperti itu, ya. Nah, kampung awal ceritanya, jadi tidak meninggalkan nama kampung itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana kondisi lingkungan sekolah ini pada awal didirikannya Pak? Ya, dulu ya ketika tahun 1980 80-an itu
Bintaro Jaya baru penggusuran. Bintaro Jaya baru penggusuran. Artinya belum jadi komplek. Tetapi pembebasan sudah dilaksanakan. Nah, kemudian tahun 1982 sudah mulai penggusuran. Nah, wilayah yang masuk wilayah kita yang dekat-dekat dengan SD atau SMP YPI ini, itu Jalan Haji Ali yang sekarang kena jalan tol. Kena jalan tol, tepatnya di Jalan Perdagangan RW 07. Kalau lihat dulu bagaimana keadaan katakanlah tahun 1987, sekolah ini terletaknya di pinggir kali Pesanggerahan. Kalau misalnya hujan, itu ada kiriman dari Bogor, itu air kali Pesanggerahan bisa sampai ke gedung YPI, sampai ke halaman upacara bendera. Nah, kemudian bagaimana lingkungan sekitar? Lingkungan sekitar pada waktu itu hampir dibilang tanah kosong banyak. Ya, tanah kosong banyak, ditanemin pohon pisang, ditanemin sama warga itu yang paling banyak adalah pohon pisang batu, kemudian juga duri-duri yang tumbuh liar, rumput yang bertumbuh liar dan lain sebagainya. Jadi yang waktu itu banyak penduduknya ya mungkin kita tahu komplek perdagangan, karena komplek perdagangan dibangunnya tahun 76. Kemudian Deplu, ya, Deplu, dan kesananya adalah jalan Rempoa Raya sampai menuju Veteran. Kalau ditanya juga bagaimana keadaan lingkungan, waktu itu penduduk daerah sekitar YPI ini rata-rata petani. Petani yang hanya mengharapkan tumbuhan-tumbuhan tertentu saja gitu. Artinya bukan misalnya mau nanam pohon jeruk atau pohon apa, enggak. Cuma mengandalkan pohon pisang yang banyak dibawa ke pasar Bayoran, dibawa ke pasar Bintaro. Jadi lingkungannya waktu itu sangat memprihatinkan sekali. Belum ada jalan tol seperti sekarang, belum ada jalan alternatif yang bagus seperti sekarang. Itu juga jalan yang namanya Jalan Haji Ali, Masjid Haji Ali sekarang itu, dulu itu jalan cuma bisa masuk satu mobil, ya, dan belum diaspal seperti sekarang. Jadi kotor, becek, kemudian juga lingkungannya banyak anak-anak yang putus sekolah. Itu yang saya tahu saya pada waktu tahun sekitar 87 ke bawah seperti itu. Sebagai sekolah baru pada waktu itu, Pak, bagaimana proses awal sekolah ini merekrut tenaga pendidikannya? Ya. Jadi ketika YPI berdiri, ini saya cerita juga, dulu kita punya SMA ya, SMA YPI, ya, SMA YPI, kemudian SMP YPI. SD-nya waktu itu belum ada, tahun 87 itu belum ada. Kita kerjasamanya dulu, namanya bukan YPI, sebelum berdiri YPI, namanya SMP atau SMA Kosgoro. Karena kebetulan salah satu pendirinya Pak almarhum Bapak Dr. Andes Haji Masku Kustianto itu pengurus Kosgoro. Nah, bagaimana mendapatkan guru-guru pada waktu itu? Yaitu orang-orang yang aktivis di Kosgoro, yang di sekolah-sekolah Kosgoro, kita kerjasama, gurunya kita jadikan mengajar di SMP, SMA Kosgoro pada waktu itu tahun 86 sebelum menjadi YPI. Jadi kita kerjasama seperti itu. Nah, lama-lama setelah menjadi SMP YPI, kemudian SMA-nya tidak dilanjutkan karena waktu itu tidak memungkinkan karena ruangannya sangat sedikit dan kondisinya sangat memprihatinkan, maka murid-murid SMA-nya waktu itu kita berikan diteruskan ke SMA Dwi Warna yang ada di Kebayoran Lama pada waktu itu. Sehingga guru-guru yang ada di Kosgoro kita tarik, bahkan kita informasikan ke pengurus masjid, ke kelurahan, ke RW, kalau ada teman-teman di kampung sini ada yang sarjana, kemudian dia kuliahnya di Fakultas Pendidikan atau di Tarbiyah, maka kita tarik. Lama-lama banyak yang masuk menjadi guru SMP YPI, dan lama-lama yang dari Kosgoro, ya, karena mereka jauh tugasnya ke Bintaro, karena ada yang di Mampang, ada yang di Tebet, ya kan, ada yang di Pulau Gadung, akhirnya mereka pelan-pelan tugas di masing-masing sekolahnya, dan akhirnya banyak yang mengajar anak-anak kampung sini, Bintaro, kemudian dari Rempoa, yang akhirnya juga berkembang juga seperti sekarang ini sudah banyak yang dari mana-mana juga. Itu cara merekrutnya awalnya seperti itu, yang penting dia berkualitas
dan mau untuk berjuang mendirikan SMP YPI. Gitu ya, Pak. Jika diizinkan, kami ingin menanyakan, apa saja Pak cerita duka atau kenangan pahit tentang sekolah ini dalam proses menjadi sekolah seperti sekarang? Ya, kalau kita cerita duka, mungkin juga manisnya juga ya. Cerita suka dukanya begini. Ketika didirikan tahun 1987, dulu belum ada istilah kelas 9, kelas 7 atau kelas 8, masih ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Katakanlah SMP. Bagaimana tidak memprihatinkan, sekolahnya pakai asbes. Kemudian kamar mandi aja, kalau saya hitung dulu masih saya ingat di pojokan cuma ada 2, sumurnya sumur pompa. Kemudian muridnya kelas 9 itu kalau nggak salah dulu waktu pertama kali didirikan cuma 7. Kemudian kelas 2-nya waktu itu ada 9, kelas 3-nya ada 13 orang siswa itu waktu itu. Artinya ketika tahun-tahun seperti itu, eh, banyakkan gurunya ketimbang muridnya yang ada di SMP YPI. Kemudian yang kedua, dengan guru yang tugasnya waktu itu jauh, yang ada dari Pulau Gadung, kemudian dari Tebet, kemudian dari Mampang kemari, kadang waktu hujan mereka kadang nggak datang. Nah ini juga kasihan kita melihatnya pada waktu itu. Kemudian juga ada cerita yang sangat miris, yaitu ketika tahun 1995 itu terjadi penggusuran kampung yang ada di perdagangan Cempaka Putih, tepatnya Jalan Haji Maskup dan Haji Ali. Itu digusur untuk apa? Untuk proyek jalan tol Pondok Pinang Kebonjeruk Serpong. Nah, ketika semua orang ya sudah kena gusur, kemudian sudah ada pembayaran, kita pada waktu tahun 1995 saya ya bersama dengan Ibu Maskup, bersama dengan Pak almarhum Haji Yahya, Bapak Haji Ali, bagaimana caranya supaya ini YPI ini bisa dibangun, kita nggak mau dikasih uang. Ya, sedihnya bagaimana? 2 tahun kita ngontrak di SD 014 RW 05 Rempoa. Kontrak kita. Kenapa? Pinggirnya nih kiri kanan sudah digusur rata. Sementara kita belum ada penggantian. Penggantian pada tahun 1995 kita mau dikasih uang sebesar 343 juta. Itu harus punya tanah dan bangunan. Tetapi kita ngelawan terus. Kita nggak mau sampai rapat di Bina Marga, rapat kemudian di Jasa Marga, kemudian di PU. Terakhir kita lapor ke Gubernur DKI, pada waktu itu gubernurnya adalah Pak Suryadi Sudirja, ya. Kemudian asisten sekbildanya waktu itu masih almarhum Pak Haji Maskup Ustianto, salah satu pendiri YPI. Kita dipanggil oleh Itwilprop, Inspektorat Provinsi di lantai 17. Intinya apa? Saya sedih. Semua sedih. Kenapa? Kita ngontrak sudah 2 tahun di SD 014. Kemudian nggak ada yang mau ngurusin ini sekolah. Akhirnya apa? Bagaimana caranya supaya yayasan ini diganti oleh pemerintah? 2 yang saya urus pada waktu itu yaitu Yayasan Pendidikan Islam Cempaka Putih dan Masjid Al Husna. Rapatlah kita di lantai 17 kantor Gubernur DKI Jakarta dekat Monas sana. Ada kesimpulannya adalah rislah bahwa yayasan tidak diganti uang, tapi diganti dengan tanah yang ditunjuk oleh yayasan dan bangunan yang digambar oleh yayasan, kemudian tidak terima uang, kemudian setelah itu dilelang untuk pembangunannya. Sehingga tahun 1998 itu baru ada penggantian secara lisrah. Sedihnya lagi adalah ketika kita rapat tanggal 20 April 1998 untuk mengatasi bagaimana pembangunan gedung YPI ini, ya, kemudian kita baru saja menerima rislah dimenangkan oleh salah satu pelelang. Apa yang terjadi? Tanggal 11, 12, 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan. Nah inilah yang saya waktu itu bingung. Untungnya pembangunan ini uangnya kita sudah terima. Kenapa kita pegang uangnya? Lantaran pada waktu membangun ini pihak pemborong, pihak yang menang lelang tidak sanggup membuat atau mengurus IMB-nya. Nah inilah yang menurut saya pada waktu itu boleh dibilang tahun duka sekali, karena situasinya porak-poranda, negara juga sedang berantakan,
kita juga belum jadi pembangunannya, tapi sudah kerusuhan, tapi alhamdulillah Allah punya kuasa, uangnya sudah dimasukkan ke rekening yayasan. Senangnya adalah ketika kita dulu harusnya diganti dengan uang 343 juta, kita tidak mau. Alhamdulillah tanah ini dibebaskan. Kita punya tanah 900 meter, pemerintah menggantinya bukan 900, malah 1000. 1000 meter dilebihin tuh, 100 meter. Waktu itu 1 meternya tahun 1996 atau 95 waktu pembebasannya itu semeternya ini tanah ini 450.000 semeter. Sekarang nih kalau kita jual 10 juta aja orang pada mau. Kenapa? Udah 15-20 juta sekarang nih semeter. Nah, ketika rislah tanah sudah, rislah bangunan. Kita waktu itu ya dikasih uang 343 juta tanah plus bangunan nggak mau. Tapi pada waktu kita nekat terus melawan apa yang kita cita-citakan supaya ini tercapai, kita malah dikasih untuk pembangunan sekitar 500 juta. Totalnya kalau kita hitung, ya ini yang membuat kita juga terharu dan senang. Ya, harusnya kita terima 343 juta tanah plus bangunan, justru kita mendapat malah kalau hitungan tanah plus bangunan tahun 1996, 97, bahkan terakhir 98 itu sekitar 950 juta, hampir 1 miliar. Artinya apa? Itu lebih untung, tapi ini butuh perjuangan kurang lebih 2 tahun. Ya, termasuk Masjid Al-Husna yang di sana yang di samping YPI itu juga sampai detik ini salah satu sertifikatnya nazirnya masih nama saya itu. Kenapa? Karena waktu itu saya yang ngurus bersama dengan YPI Cempaka Putih ini. Jadi kalau ditanya suka dukanya, ya dukanya waktu ngurus dan dulu keadaan seperti itu. Senangnya sekarang kita bisa melihat bangunan YPI bukan makin jelek. Bangunan YPI kita bangun terus, bahkan bangunan yang tengah ini yang gedung SMP YPI kita bangun lantai 3, itu kita kumpulkan dana sampai kurang lebih 4 tahun, kemudian kita ada kumpul uang sampai 3 miliar, kita bangun. Sekarang gedungnya yang tengah itu lihat sangat mewah dengan bangunan seperti ini, kemudian di dalamnya ada AC dan lain sebagainya. Mungkin yang siswa-siswi sekarang ini bisa merasakan bagaimana keadaan bangunan YPI. Artinya apa? Begitu senangnya kita melihat keadaan YPI sekarang ini. Tinggal yang sebelah timur dikit lagi itu ada beberapa, nanti kita kumpulkan dananya bagaimana supaya itu bisa dibangun. Kalau ditanya suka dukanya seperti itu. Ya, lanjut. Mungkin ada apa lagi? Sukanya. Kalau kemudian apa saja nih Pak langkah-langkah Bapak untuk mempromosikan sekolah ini agar tetap bertahan dan bergerak maju? Apa peran masyarakat sekitar juga berpengaruh? Ya. Untuk mempertahankan SD SMP YP ini, kalau orang main bola itu kalau kita juara, mempertahankan juara itu lebih susah ketimbang kita merebutnya. Nah, oleh karena itu menurut saya mempertahankan ini memang semua pihak harus terlibat. Di dalamnya guru-gurunya, karyawannya yang tinggal di sini, kemudian juga lingkungan masyarakat harus terlibat. Sehingga apa? Sehingga sekolah ini bisa terus maju, bangunannya tambah bagus, murid-murid tambah banyak, kesejahteraan guru dan karyawannya juga tambah bagus. Ini seperti itu. Kemudian langkah-langkah yang berikutnya promosi saya untuk masalah sekolah ini, kita bukan hanya melalui murid yang sekarang ada, melalui guru, tapi juga menyebarkan brosur, menyebarkan spanduk-spanduk. Kemudian kita kerjasama dengan pengurus masjid, kita kerjasama dengan majelis taklim, aparat pemerintahan setempat, sehingga apa? Dengan harapan persaingan sekarang di sekolah swasta ini kiri kanannya sudah bagus-bagus, terutama negeri-negeri di sekitar kita, baik yang di Jakarta maupun di Tangerang Selatan sudah bagus-bagus. Maka karena kita adalah jual jasa kepada wali murid, kepada masyarakat, dan ini menurut saya semuanya harus mencerminkan bagaimana sebetulnya yang YPI kita citakan. Peranan masyarakat sangat penting. Kalau ditanya bagaimana peranan masyarakat, masyarakat berperan juga sangat penting. Kalau ada anak SMP YPI, ada anak SD YPI nakal, ya yang dinilai kadang-kadang bukan kebaikannya, yang dilihat cuma kenakalannya, padahal hanya sebagian kecil yang terjadi di masyarakat seperti itu. Tetapi alhamdulillah masyarakat sudah menyadari
nggak mungkin lah kalau kita umpamanya beli mangga satu peti itu bagus semuanya. Pasti ada yang busuk, ada dan lain sebagainya. Tapi menurut saya presentasinya sangat kecil. Makanya peranan masyarakat, para ulama, para ustadz, ya kita tidak bisa abaikan setiap ada acara-acara kegiatan. Karena saya juga ikut dakwah tentang Islam, saya sebagai khotib di masjid-masjid, kadang-kadang ngisi takziah, maulid dan lain sebagainya. Ini sering saya sampaikan di masyarakat. Itu. Eh, Menurut Bapak, apakah cita-cita dan harapan para pendiri saat ini sudah tercapai, Pak? Ya. Salah satu cita-cita syarat daripada para pendiri adalah sebetulnya kalau ditanya apakah itu sudah tercapai sekarang, menurut saya belum. Kenapa? Karena kita punya target anak-anak yatim yang sekolah di SD YPI, kita baru bisa hanya beberapa persen yang baru kita bebaskan SPP-nya. Hanya beberapa orang yang baru dibantu tentang seragamnya dan sebagainya. Sebetulnya cita-cita dari para pendiri dari baik SD maupun SMP YP itu adalah yang pernah saya dengar di telinga saya adalah misalnya kata-kata dari almarhum Bapak Haji Ali, kita usahakan ke depan anak-anak yatim itu bebas 100% untuk tidak bayar di SD maupun SMP YP. Itu kita sudah lakukan tapi hanya baru berapa persen. Tetapi pakaian dan lain sebagainya kita belum mampu. Ya, kenapa? Karena pakaian, seragam, sepatu, kemudian lain sebagainya itu kita juga masih beli. Jadi belum mampu kita untuk mengcover dana-dana yatim. Karena yatim yang ada di SD maupun SMP YP ini cukup banyak. Kalau nggak salah bisa melebihi sampai 60 siswa yang ada di SD, SMP, YPI. Kalau ditanya bagaimana cita-citanya, saya pelan-pelan saja. Cita-cita itu insya Allah bisa terlaksana kalau nanti keadaan sekolah memang semakin lama semakin bagus. Apa harapan dan cita-cita Bapak ke depannya tentang sekolah ini? Harapan saya adalah yang pertama baik SD maupun SMP ini adalah ketika dia lulus dari SD maupun SMP YPI ini adalah anak-anak yang akhlaknya bagus. Sebab ilmu bagus juga kalau akhlaknya nggak bagus juga kelihatannya jadi timpang. Oleh karena itu saya kepengen akhlaknya bagus. Kalau akhlaknya nanti bagus, kemudian juga nanti ilmunya ada, maka kedepannya anak-anak yang sekolah di sini sesuai dengan yang kita dari yayasan instruksikan, ini kita kan punya rumah tahfiz. Rumah tahfiz ini kan gratis loh, gratis semuanya dibiayai oleh yayasan. Baik kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 9 SMP maupun kelas 1 sampai kelas 6 SD, silakan ikut tahfiz. Dengan harapan begitu keluar dari SD, maka anak SD YPI itu hafal juz 30. Mungkin ini surah-surah pendek yang sering dibaca pada waktu sholat wajib. Untuk SMP, minimal dia dapat 2 juz hafal sampai dia kelas 9. Kenapa? Karena dia 1 juz waktu di SMP-nya hafal, tinggal tambahan lagi juz kedua. Nah, kalau ini bisa terjadi, ya harapan saya maka menjadi anak-anak SMP EP itu bukan hanya di bidang teknologi yang bagus, tapi juga iman dan takwanya juga bagus. Terakhir ya Pak, apa pesan Bapak kepada para pendidik serta para siswa dan siswi SMP YPI Bintaro ke depannya? Silakan lihat kamera. Saya kasih pesan Bapak. Oh ya, untuk masalah pesan saya kepada para guru, ya kita jaga sama-sama, ya kita jaga lembaga pendidikan ini untuk guru, walaupun sekolah ini tidak membuat kita kaya, walaupun lembaga ini tempat kita memberikan ilmu tidak menjadikan kita kaya, tidak menjadikan kita orang yang kaya raya, tapi sama-sama dengan adanya lembaga pendidikan ini kita bisa memberikan ilmu kepada seluruh siswa-siswi yang ada di SD maupun SMP YPI, kemudian juga sebagai pengembangan daripada apa-apa ilmu-ilmu kita yang pernah kita dapat untuk kita berikan kepada murid-murid baik di SD maupun di SMP YPI. Yang kedua, untuk guru-guru, mari kita sama-sama kita jaga kekompakan, rasa persatuan dan kesatuan sesama, baik itu guru SD maupun guru SMP dengan yayasan, dengan karyawan. Ya, jangan merendahkan misalnya mentang-mentang yang satu cuma jadi OB dan lain sebagainya. Semuanya ya sama-sama keluarga besar SD, SMP,
YPI. Kepada seluruh siswa, saya harapkan ya, belajarlah dengan sungguh-sungguh di SD maupun di SMP YPI. Banyak loh anak-anak yang dulu alumni SD YPI, banyak juga anak-anak yang dulu alumni SMP YPI, dia bisa kuliah, sekarang dia bisa bekerja dengan baik, bahkan ada yang jadi apoteker, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi pengusaha dan lain sebagainya. Tergantung kepada kita semuanya. Jadi menurut saya, walaupun kita bersekolahnya di SD maupun di SMP YPI, kalau kita mau dan punya kemampuan untuk kerja keras, insya Allah kita menjadi orang yang sukses. Sebab kata agama mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib kamu kecuali kamu yang akan merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini pesan saya kepada seluruh siswa baik di SD maupun di SMP maupun yang sekarang sudah kuliah, jadi tentara, jadi polisi dan lain-lain sebagainya. Itu kesan dan pesan saya kepada para guru dan para siswa. Nah, yang terakhir nih Pak, pertanyaan intermezzo. Hmm. Di akun sosial media Bapak lagi aktif bermain bola ya Pak? Iya, iya. Ya, saya memang dari kecil ya, hobi saya itu main bola. Dari saya SD, saya SMP, bahkan waktu saya SMA, saya ikut seleksi Piala Suratin umur 17 Wow. tahun. Itu waktu itu saya ikut PS Bayangkara di Mabes Polri Blok M. Jadi saya tuh kalau pulang sekolah SMP kelas 3 bukan pulang ke rumah bawa sepatu bola tuh latihan di Melawai itu pada waktu itu. Saya lari-lari Blok M dulu masih sepi, kalau sekarang mah banyakkan mobil. Kemudian yang kedua, sampai saya dulu itu punya PS, ada Reval Taro, remaja Palbatu Bintaro, FC, kemudian ada lagi Persipal, Persatuan Sepak Bola Palbatu, karena di sebelah sana ada kampung namanya tuh yang dekat Jalan Harapan, kampungnya Palbatu, maka PS-nya dulu Persipal. Kemudian di Cempaka Muda di RW 05 khusus Jalan Mawar 3 Terempoa, sampai sekarang saya mengikuti, bahkan sekarang saya jadi pembina BOS. BOS itu singkatan dari Bintaro All Star. Pemain-pemain yang dulu 9 PS yang dulu ada di Bintaro waktu saya masih SMA itu sering pada ribut kalau kompetisi, saya rangkul semuanya. Ini bukannya Al, kalau Al mungkin yang bintang. Ini All yang tua-tua. Yang tua-tua saya kumpulkan sehingga sampai detik ini saya masih main bola. Ya, kemarin saya masih main di Gagak, di Kodam itu, Kodam Bintaro. Insya Allah nih di bulan Februari, saya di akhir bulan Februari, di usia saya yang 54 tahun, saya akan mencoba main di lapangan Gelora Bung Karno. Wah. Ya, itu sudah di apa namanya? Dijadwalkan, bahkan sudah divideokan, ini udah viral ini, bahwasanya saya akan main kalau nggak salah tanggal 25 apa 26 Februari ini main di Gelora Bung Karno sebagai lapangan internasional punya yang terbaik di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa jadi. Kenapa? Memang itu adalah salah satu hobi saya. Bahkan selama Covid Maret 2019 sampai sekarang ini hampir 2 tahun gara-gara main bola, berat saya ini turun 13 kilo. Wah. Gara-gara olahraga. Jadi menurut saya tidak pakai obat, tidak pakai apa-apa, hanya olahraga bulu tangkis dan sepak bola turun sampai 13 kilogram. Jadi kalau di media sosial saya suka build status, kemudian lagi main bola dan lain sebagainya. Ini kalau hari Minggu ada libur dikit udah dan bawanya sepatu bola sebagai olahraga supaya badan ini tetap terjaga. Nah itu ya sedikit tentang masalah saya memang masih suka main sepak bola. Yang sekali Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih karena Bapak sudah hadir di podcast Ngopi Tuntas ini di tengah-tengah jadwal Bapak yang masih sangat amat sibuk ya Pak. Oke guys, demikian podcast episode 2 kali ini bersama Ketua Yayasan kita Dr. Andes Haji Ahmad Tarmizi MPD. Semoga dengan cerita-cerita dari beliau tadi dapat menjadi pelajaran dan dapat kita ambil hikmah sebagai bekal demi kemajuan sekolah tercinta kita ini di masa kedepannya. Terima kasih Pak Tarmizi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.